Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rahmatillah habibina syufi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ala darajatihim fil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fatim barakatihim fi dunya wa dunya wal akhirah ya'aluna min haysihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad Yusuf Al-Sanusi rahimahullah wa qala lahu walidayhi thumma ila sahibi syarhan Ibrahim Al-Baiti rahimahullah wa qala lahu walidayhi nafa'ana bihi ma fi darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal iradatu. Ia utawi iradah iku sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala tukhassisu kang ngususaken al mumkina mungkin dibadima kelawan sebagiannya perkara ya juzu kang wenang apa alaihi ing atase mungkin. Ada kaya ngene kala ngendika sapa al mutakallimuna ulama ahli tauhid fi kalamihim ing dalam pangandikane mutakallimun tukhassisul mungkin ila akhirih. Sifat yang berikutnya yaitu sifat iradah. Wajib Allah berkehendak. Wajib Allah berkehendak. Nah, kita juga punya kehendak, Beb. Iya. Tapi hanya sama di dalam namanya. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Tapi kehendaknya Allah itu maknanya menentukan. Kehendaknya kita menginginkan, mengharapkan. Saya pingin punya mobil. Berarti berharap. Kalau Allah menginginkan mobil, maknanya menciptakan, menentukan terjadinya sesuatu. Kalau kita kok punya keinginan, itu hanya harapan. Pingin bikin rumah, ya berharap. Pingin makan, berharap. Pingin. Intinya pingin doang. Tapi yang bisa memenuhi keinginan itu adalah kehendaknya Allah. Apabila kita punya kehendak terjadi, maka itu pasti cocok sama kehendaknya Allah. Tidak mungkin yang terjadi itu kehendak kita sendiri tanpa kehendaknya Allah. Jadi kehendaknya Allah itu menentukan. Apa yang ditentukan? Iradah itu sifat yang wujudiyah, yang qaimah, yang sifat itu ada pada zatnya Allah. Sifat wujudi itu sifat yang punya mahiyah, punya nafsiyah.
Maka iradahnya Allah itu menentukan sebagian perkara yang boleh terjadi pada sesuatu yang diciptakan. Menentukan sebagian. Kok enggak menentukan semuanya, kenapa? Jadi ada takrif. Ini takrif ini nanti difahami oleh orang-orang mutakallimun itu sebagai takrif yang menunjukkan kepada kerja yang namanya suluhi, tanzizi. Artinya Allah menentukan secara nyata sebagian yang akan terjadi pada perkara yang diciptakan. Kalau si Zaid itu bisa jadi orang yang kaya atau jadi orang yang miskin. Ini kedua-duanya boleh semua. Zaid kalau nanti lahir jadi miskin boleh, jadi kaya boleh. Kalau enggak ditentukan jadinya apa nanti? Enggak jelas. Ini jadi orang miskin menjadi orang, si kudrat tidak bisa memunculkan. Kenapa? Belum ada yang ditentukan. Maka iradah itu menentukan sebagiannya atau salah satu dari yang mungkin terjadi pada si Zaid. Itu loh. Lah, kemungkinannya ada berapa? Oh, kemungkinan yang bisa Allah ciptakan nggak terbatas. Tapi yang Allah tentukan pasti salah satu, gitu loh. Zaid bisa jadi orang kaya. Kayanya seberapa? Melebihi Korun ya bisa, melebihi Fir'aun ya bisa, melebihi bisa. Tapi yang Allah tentukan satu. Oh, kaya. Kayanya apa? Punya HP satu, lumayan lah namanya, punya juga maksudnya. Daripada nggak punya. Ini menentukan sebagian dari perkara yang boleh terjadi. Tukhasisul terus Qala al-mutakallimuna fi qawlihim tukhassisul mumkin ila akhirih ku isyaratan isyarah ila ta'alluqiha tanjisil qadim. Maring ta'alluq tanjisil qadim wa huwa utawi ta'alluq tanjisil qadim iku tahsisus syai'i. Tentu akan suci-wici biba lima kelawan sebagian perkara ya juzu kang wenang upama alaihi atas si azalan ing dalam azali au ila ta'alluq tanjizil hadis binaan kebangun alal qauli ing atase pendapat bihi kelawan ta'alluq tanjizil hadis bahwa tahsisu syai'i bidzalika hina ijadihi au i'damihi. itu disebut apa? Ta'alluq tanzizil qadim. Artinya Allah menentukan salah satu keadaan yang akan diciptakan pada sesuatu. Ditentukan salah satunya. Ini bunder. Bundernya itu mungkin seberapa? Ya kecil lagi ya mungkin, gede lagi ya mungkin, gede lagi mungkin semua ini. Allah memilih salah satunya. Oh, katakan ini segede ini. Ini ditentukan salah satu. Atau disebut sebagian dari yang mungkin diciptakan. Jangan katakan Allah bisa enggak bikin gelas yang gedenya enggak terbatas. Ya bisa. Artinya sebagian itu mewakili yang tidak terbatas, yang bisa diciptakan oleh ini disebut namanya ta'alluq tanzilil qadim. Allah tidak berawal, tidak ada awalnya. Kapan Allah menentukan kita akan begini, menentukan kita akan begini, itu enggak ada awalnya. Tidak ada permulaannya kapan, tidak ada waktu. Oh, udah 3 hari atau 7 hari yang lalu atau 100 tahun yang lalu, 1 miliar tahun yang lalu, enggak ada ukurannya. Allah tidak terkena zaman. Bagaimana mau diukur kapan waktunya Allah menentukan?
Atau ada yang mengatakan, oh itu kerjanya ta'aluk tanzizil hudus. Kalau kita kemarin bicara kudrat punya ta'aluk tanzizil hudus. Waalaikumsalam. Jadi ta'aluk tanzizil hudus. Apa itu? Allah menciptakan sesuatu perkara, maka ketika perkara itu muncul, bersamaan kemunculannya ditentukan lagi keadaannya. Mau bikin gelas, maka pabrik akan bikin cetakannya. Ketika nanti gelas ini akan diciptakan, ditentukan lagi bundernya. Ini kata yang berpendapat iradah itu punya ta'aluk pada tanzizil hadis. Tapi kita pakai pendapat kehendaknya Allah itu ta'aluknya pada tanzizil qadim, tidak ada permulaannya. Kalau kudrat, iya, kudrat itu munculkannya baru. Tapi kalau iradah itu menentukannya sebelumnya. Nggak bisa kudrat sama iradat kerjanya bareng, nggak bisa. Nah, kamu mau malu sesuatu, ada paku yang mau kamu tempel ke tembok, terus mau kamu palu, kerjanya sama menentukannya bareng nggak bisa. Nggak bisa. Tentukan dulu di mana, baru palu. Bisa bareng? Ini tentuin dulu mau dipalu. Ini kerjanya iradah itu duluan. Nah, baru ini gambarannya begitu. Sama menentukan ini, bundernya dulu ditentukan segini, baru dicetak. Nah, nggak bisa iradah sama kudrah kerjanya bersama. Maka ini ada pendapat yang mengatakan iradah itu ya bareng sama kudrat. Nanti waktu mau munculin dikehendaki lagi. Ini pendapat yang bertele-tele maksudnya loh. Kehendak lagi bertele-tele, kebanyakan ta'aluk, kebanyakan kehendak. Kita tidak pakai pendapat ini. Kita pakai pendapat iradahnya Allah berkehendak tanzizil qadim. Terus la ila ta'alluqiha as-suluhil qadim dudu maring ta'alluq suluhil qadim wa huwa utawi ta'alluq suluhil qadim iku salahiyatuha kepantasane irada azalan li tahsisil mungkin maring nentuaken mungkin di kulli syai'in kelawan saben-saben suci-suci mimma sangat-sangat barang jaza kang wenang koma alaihi atas si mungkin. Bukan ta'alluq suluhil qadim, berarti irada punya dua macam kerja, yaitu suluhil qadim suluhil qadim sama tanzizil qadim. Kalau kudrat suluhil qadim sama tanzizil kudus. Kalau iradah punya dua kerja, yaitu suluhil qadim dan tanzizil qadim. Suluhil qadim itu apa? Kepantasan, kebolehan bagi Allah menentukan segala sesuatu. Allah bisa menentukan gelas ini sebesar apapun juga bisa. Tapi belum nyata ditentukan. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tapi belum nyata ditentukan. Ketika belum nyata ditentukan, maka itu namanya kerjanya Allah disebut suluhi. Allah boleh saja menentukan sesuatu. Nah kalau sudah ditentukan salah satunya, oh sebesar ini, oh berarti kerja yang namanya tanzizi. Allah menyatakan salah satu sifat. Nah segini, Fir'aun kafir. Sebelum Fir'aun ditentukan kafir, itu boleh saja mukmin, boleh saja kafir. Itu namanya suluhi. Allah boleh milih Fir'aun jadi apa saja. Tapi ketika ditentukan, maka Allah menentukan salah satunya, oh kafir. Kalau Allah nggak menentukan, oh nggak kafir, nggak mukmin, gimana?
Ya Fir'aunnya nggak balik. Muncul tapi nggak balik. Kalau nggak ditentukan kafir dan mukmin, status kafir mukmin nunggu balik, begitu balik. Nah kalau Fir'aun kok Allah nggak menentukan Fir'aun kafir mukmin, oh ya nggak bakal balik sudah. Nah ketika balik harus orang berstatus dua ini, kalau nggak mukmin kafir. Tapi kalau dia kok akan muncul sampai balik, Allah pasti menentukan salah satunya, gitulah. Sebelum salah satunya ditentukan namanya suluhi. Kalau sudah ditentukan namanya tanzizi. Terus Wahia solahiyatuha asalan ditaksisil mungkin bikulli syai'in mimma jaza alaihi li'annal mutabadiru. Karena saat temennya kang den faham minat ta'biri sangi ta'bir bitaksisi kelawan kalimat taksis iku annal murada saat temennya kang den karepaken at-tahsisu bil fi'li taksis kelawan fi'il wa aidan lan maneh at-ta'biru ta'bir bi ba'di ma yajuzu alaihi kelawan lafad ba'di ma yajuzu alaihi yakdzihi kang natrapi opo ba'di ma yajuzu alaihi ing tanjizil qadim minat ta'bir tasluhu li annaha tasluhu fil azali li annaha karena saat temene irada iku tasluhu boleh apa irada fil azali ing dalam azal li tahsisil mungkini kanggo ngususaken mungkin di kulli syai'in kelan setiap suci-suci mimma jaza alaihi la bil ba'di dudu kelawan sebagiane fakot. Jadi ta'aluk pada ta'aluk suluhil qadim itu maknanya Allah boleh saja menentukan keadaannya sesuatu dengan semua keadaan apa aja bisa. Ente jadi nabi ya bisa, nabi ya bisa. Belum dibikin, belum dinyatakan dengan ketentuan, maka boleh aja semua terjadi. Kalau ibaratnya sutradara itu kalau mau bikin film, pemainnya kumpul. Ini bajingan, ini penjahatnya, ini peran pengganti, ini peran. Boleh aja tukar-tukar, boleh kan? Kamu pengganti. Saya nggak mau, saya utama aja, nggak bisa pengganti kamu. Ya boleh aja. Tapi belum ditentukan. Kalau nanti ditentukan, ya salah satu. Mana peran utamanya? Fulan. Ya kamu jadi peran utama. Mana penjahatnya? Kamu jadi. Mana peran figurannya? Kamu. Cuma lewat doang. Set. Sudah selesai. Hah? Tapi kan bayarnya sama, dapat bayaran juga. Yang penting dapat bayaran. Ini ada ta'aluk namanya suluhi sebelum dinyatakan. Kalau sudah tertentu itu namanya bil fi'li, nyata ditentukan. Kafir, mukmin, nah ini nyata ditentukan. Makanya kata Imam Ghazali apa? Kamu itu jangan takut sama su'ul khotimah. Ghazali ngomongnya apa? Saya ini nggak takut sama su'ul khotimah. Kalau kamu takut? Anda takut? Takut? Doa terus biar husnul. Kalau Ghazali apa? Saya nggak takut su'ul khotimah. Nah, takutnya apa? Takutnya ini ketentuan yang sebelumnya. Jadi di awalnya ini, awalnya ketentuannya apa? Su'ul khotimah, apa husnul, kan ditentukan oleh Allah. Kamu matinya nanti akan su'ul khotimah atau husnul, Allah menentukan. Lah kata Imam Ghazali apa? Yang saya khawatirkan itu ketentuan yang dulu itu, apa ketentuannya? Kalau yang sekarang mah tinggal keluarnya doang, ibaratnya teko itu sudah ada isinya, tinggal dipancurin. Nggak usah takut pancurannya, kamu takut isinya itu apa gitu loh. Jadi kalau isinya kok apa su'ul khotimah, lah itu yang kita khawatirkan. Ini mau mengingatkan bahwa yang terjadi nanti itu jangan kamu anggap semua itu upaya kamu gitu loh. Kalau saya upaya husnul khotimah dapat, karena upaya saya, bukan. Karena di sananya kamu husnul khotimah. Pada tanzizil qadimnya kamu husnul khotimah. Makanya akan keluar pasti husnul khotimah.
Gak mungkin Allah menentukan kamu su'ul khotimah jadinya husnul. Bisa begitu? Lah ya, Allah mau menentukan Fir'aun itu mukmin, kok kafir luar biasa. Ini kok Fir'aun kafir, bingung Tuhan nanti ini bagaimana jadi kafir. Mungkin begitu? Mungkin nggak begitu? Ya nggak mungkin, yang Allah tentukan pasti yang akan terjadi. Jadi kalau kita bicara yang akan terjadi nanti, maka semua itu sudah didahului sebelumnya ada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tanzizil qadim. Terus Fatulah khasra mangko den rangkum annalil iradati sak temene kedua iradah salah su ta'alluqatin ana 3 ta'alluq. Binaan kebangun alal qauli ing atase pendapat di annalaha ta'alluq tanjisi hadis wa tahqiqu utai nyatane iku anna zalika ra'ana apa ta'alluq tanjisil hadis iku laisa ra'ana ta'alluq mustaqilan, ta'alluq yang menyendiri, bal idharon balik menampakkan menyatakan li ta'alluq tanjisil qadim. Wa ala hadza fayakunu laha ta'alluqani faqat. Ahaduhuma tan salah sijine ta'alluqani suluhi qadim wal akharu taikangane iku tanjisi qadim. jadi kesimpulannya iradah punya 3 ta'alluq. Kalau dilihat pendapat di atas, ada yang menyebutkan tanzizil qadim, suluhil qadim, ada tanzizil hudus. Tapi ketika dinyatakan tanzizil hudus itu terpisah enggak? Ta'alluq yang sendiri enggak? Kalau tidak, itu hanya bagian menyatakan kembali apa yang ditanzizil qadim. Oh berarti enggak ada gunanya dimunculkan lagi. Oh berarti ta'alluqnya iradah hanya 2, yaitu suluhil qadim dan tanzizil qadim. Kalau tanzizil hudus ini menyendiri, maka boleh dimasukkan, tapi tidak dianggap dia menyendiri, tapi kesesuaian dengan apa yang tanzizil qadim. Jadi enggak dihitung sebagai ta'alluq yang ketiga. Yang lebih kuat, ulama berpendapat kerjanya iradahnya Allah menentukan sesuatu itu ada 2 kerja, yaitu Allah siap menentukan sesuatu menjadi apa saja, dan Allah nyata menentukan salah satu keadaan pada makhluknya. Jadi ada tanzizil qadim, ada suluhil qadim. Terus Wa isnadu tahsisi utawi nyanuraken lafaz tahsis ilaiha maring iradah iku majazun akli, majaz akli min babil isnadi saking bab isnad ila sabab. Wa ila lam lamun ora fal muhassisu mengko utawi kang ngususaken hakikatan cara hakikate huwa iku addatu dzat al aqdasu kang maha suci. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono isnadu tahsis, isnadu taksir utawi isnad lafat taksir ilal kudrati maring kudrat. Fi qauli ba'dihim yang dalam pendapatnya sebagian ulama, hiya utai kudra iku sifatun sifatu asiru fil mungkin al wujuda awil adam. Bahwa mengko utawi isnad iku majazun akli min babil isnad ila sabab. Wa itla fal muasiru mengko utawi kang naksir hakikatan cara hakikate huwa iku addatul aqdas. Itulah fi'lah ilalahu. maka perkataan tadi yang kita omongkan, oh iradahnya Allah itu menentukan, kudratnya Allah itu menciptakan, maka 2 bahasa ini hanya majaz, hanya pinjem bahasa. Dari arah mana? Dari arah menyandarkan sesuatu pada sebabnya, gitu loh. Oh ini kudrat itu, sesuatu itu muncul sebabnya apa? Ditentukan. Sesuatu itu muncul sebabnya apa? Oh diciptakan. Maka menyandarkan penciptaan pada kudrat, menyandarkan penentuan pada iradat, itu hanya majazan. Nah hakikatnya bagaimana? Hakikatnya yang menentukan sesuatu, yang memunculkan sesuatu adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha suci, zat yang bersifatan ketuhanan, itulah yang memunculkan segala sesuatu. Jangan kita katakan ini secara hakikat, oh memang kudratnya Allah yang munculkan, maka akan jadinya kudrat menjadi alat bagi Allah, atau iradah jadi alat bagi Allah. Ini yang mau kita
nafikan, ini yang mau kita mustahilkan apabila kudrat iradat itu menjadi alat untuk menciptakan. Tapi pencipta secara hakikat adalah zatul aqdas, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus Itla fi'la illa lahu. Tono ra'ono fi'ilikum wujud illa lahu kejaba kedhi Allah kama kaya keterangan naso kang nas alaihi ing atase ma sapa ghairu wahidin ora siji minal muhaqqiqin saking ulama muhaqqiqin. Wa amma karena tidak ada perbuatan kecuali perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini perbuatannya kudrat, perbuatan iradat, enggak ada. Perbuatan hanya Allah. Berarti pencipta hanya Allah, penentu hanya Allah. Jadi kalau bicara itu sebabnya ada kudrat, itu sebab majazan saja. Sebabnya ditentukan Allah, sebab majazan saja. Artinya apa? Yang punya perbuatan itu hanya Allah, bukan kudrat, bukan iradah. Maka penyandaran penciptaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa amma qaulul amati anapun utawi ucapane wong umum al qudratu utai kudraiku fa'alatun akeh agawene undur utawa ningalono sira fi'lal kudrati ing hasil daripada kudrah awanahwi dalika haramun mengko haram wakila lan den ucapaken makruh malam ya takidu yang dalam selagine ora etikot sapa amah anal kudrah tu asiru binafsiha fa illa lan namun ora malam ya takidu maka kafaru mengko kufur sapa amah wal iyadu billahi taala. Ini ada orang awam yang sering salah ngomong. Saya mah orang awam nggak apa-apa. Ini suka nggak gampangin ini orang karena nggak mau ngaji gampangin. Apa ucapan orang awam yang dipermasalahkan di sini? Ada perkataan orang awam yang sering kali diucapkan yang bunyi ucapannya apa? Wa ama fa apa? Al qudratu fa'alatun. Ini kudrat yang menciptakannya. Ini kuasanya Allah. Kudrat enggak paham. Ini kami hasil kuasanya Allah. Ini bentuk kekuasaannya Allah. Kekuasaan itu bahasa sini, bahasa sononya kudrat. Ini kekuasaannya Allah. Berarti Allah dan kekuasaannya dua perkara. Atau perkataan lagi fi'lul qudrah. Allah menciptakan kekuasaan Allah yang memunculkan ini. Ini muncul dari mana? Ini kuasanya Allah. Kuasa Tuhan. Sering begitu. Kuasa Allah. Orang Islam, orang kafir. Ini kuasa Tuhan. Ini muncul dari mana? Dari kuasa Tuhan. Dari mana? Dari kuasa Tuhan. Hukumnya apa? Sebagian ulama ngomong haram, dosa, sebagian ngomong makruh. selagi dia tidak meyakini betul-betul munculnya dari sifat kuasanya Allah. Kalau dia meyakini muncul dari sifat kuasanya Allah, kafir. Kenapa? Karena dia mengetikotkan Allah wujudnya tersusun seperti makhluk. Kalau dia menciptakan menggunakan alat, maka hukumnya yang meyakini Allah menciptakan dengan kuasanya, hukumnya kafir. Kalau cuma ngomong nggak meyakini gimana? Dosa. Kenapa kok dosa? Fitnah. Ngomong sesuatu yang nggak ada kenyataannya, fitnah namanya. Lah fitnah kepada Allah bagaimana? Allah kok difitnah? Kamu fitnah Allah punya anak gimana? Tuhan tuh punya anak. Allah kok difitnah punya anak? Kan fitnah yang keji itu. Allah difitnah duduk di langit. Itu fitnah luar biasa. Kalau ngomong di atas gimana? Ya ngomong doang nggak boleh lah ngomong. Kalau meyakini Tuhan duduk di atas, ini fitnah namanya. Keyakinan yang sampai berbahaya.
Sama dengan ini karena kuasanya Allah. Ini loh kekuasaannya Allah. Saya mau naik gunung mau ngapain? Mau lihat kuasanya Allah. Lihat kuasanya Allah. Gunung-gunung bagaimana sih? Hah? Jadi ada orang melihat alam malah jadi di Quran kita diperintah lihat langit bumi, lihat matahari, lihat alam. Kamu disuruh lihat memang, tapi jangan mengarah ini hasil dari kudrat gitu loh. Tapi langsung kepada Allah. Kenapa? Perbuatan itu hanya dari Allah. Tidak ada perbuatan muncul dari selainnya. Enggak dari kudrat, enggak dari irodat, enggak dari apa saja, enggak. Di aslinya perbuatan hanya dari Allah. Ini kalau kita mau mengatakan apa? Ini loh dalil atas penciptaannya Allah. Ini loh bukti diciptakan oleh Allah. Ini loh bukti Allah itu pencipta. Ini loh bukti Allah itu pencipta. Ketika mau menyatakan gitu. Tapi kalau di majelis taklim kamu mau mengatakan ini hasil dari kudrat, sababnya dari adanya kudrat, ini sabab majazan namanya. Bukan hakikotan. Karena mau menisbatkan pada zatnya Allah ada sifat-sifat yang harus diimani. Maka kita disuruh iman pula kerjanya tiap-tiap sifat. Apa kerjanya sifat kudrat, apa kerjanya sifat irodat, apa kerjanya sifat ilmu. Dari situ kita ngomong, oh ini muncul atas kerjanya kudrat. Ini muncul atas kuasanya Allah. Tapi jangan ngomong di luar. Kalau di luar jangan ngomong ini ciptaannya Allah. Gitu loh. Bukan ini kuasanya Allah, bukan. Tapi ini ciptaannya Allah. Langsung begitu. Jangan pakai kuasa-kuasa, jangan. Di sini boleh kamu ngomong ini kuasanya Allah. Kenapa? Mau menjelaskan sabab dari tiap-tiap sifat tadi. Agar jadi mata pelajaran. Tapi setelah tahu, kemudian kamu praktek di luar, jangan lagi ngomong kuasanya Allah lagi. Tapi ngomongnya Allahnya langsung. Ini loh ciptaannya Allah. Ini loh bukti ciptaannya Allah. Ini tanda ciptaannya Allah. Ini. Jadi langsung kepada sumbernya. Jangan dicabang-cabang lagi. Kenapa? Nanti orang yang dengar akan pahamnya, oh kuasanya Allah itu bisa bikin ini. Gitu loh. Jadi kuasanya Allah bisa bikin ini. Nah, itu. Hingga menisbatkan, oh Allah itu bikin sesuatu dengan kudratnya. Nah, itu. Kalau nggak sampai diluruskan seperti itu, ini omongan yang umum, banyak diomong sama orang. Maka dikatakan, dan perkataan orang amah, berarti banyak yang ngomong begini. Maka hati-hati dengan perkataan yang seperti itu. Kalau nggak sampai meyakini, maka nggak kafir. Kalau meyakini, bisa sampai kafir. Tapi kafir yang dia nggak sadar, coba. Kalau dia itu sudah dalam ucapan yang dalam agama disebut namanya apa? Kartu merah. Ada yang hanya kartu kuning, istighfar selesai. Ada yang kartu merah. Lah kalau kena kartu merah, apa solusinya? Ya syahadat kembali. Ngakuin lagi, oh enggak ya Allah, engkau yang bikin ya Allah. Bukan kuasamu ya Allah. Hatinya diluruskan kembali. Maka kembali dia terhitung mukmin. Makanya kalau kita nggak ngerti pintu-pintu mana yang menyebabkan orang itu keluar, kita ditakutkan keluar tapi nggak tahu sudah di luar. Gitu loh. Makanya dalam kitab Kifayatul A'amah, dalam kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kalau menceritakan di awal kitabnya, awal kitab itu bab wajib tiap orang masuk Islam. Semua orang yang sudah balik wajib masuk. Terus setelah masuk harus berada di dalamnya sampai mati. Terus setelah kamu tahu itu, maka ketahuilah ada pintu-pintu yang menyebabkan kamu keluar dari Islam. Belum ngomong yang lain, belum ngomong sholat, belum puasa, belum lagi, udah ngomong masuk Islam, udah. Nah, hati-hati ada pintu yang menyebabkan kamu keluar Islam. Pintunya apa? Baik ucapan, baik perbuatan, ataupun
keyakinan. 3 pintu ini. Maka jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga hati kita, jangan sampai melangkah ke pintu-pintu itu. Kalau lisannya, hatinya, perbuatannya nggak nyenggol pintu itu, kenanya kartu kuning. Omongannya salah, perbuatannya salah, hatinya salah, suudon sama orang, ngomongin orang, itu kartu kuning. Kalau sudah melangkah ke pintu ini, maka kena kartu merah. Hati-hati nih. Wal iyadu billahi min dzalik. Wal muradu bi ba'di ma yajuz alaihi al-asya' iku al-asya'u perkara asitatu kang 6 allati yaiku asya' yuqabiluha kang bandingi ha ing allati opposite tatun 6 ukhra kang meneh. Fatil kal asya'u ta mungkono perkara mau hiya iku al-wujudu wujud badalan ganti anil adam saking adam. Sifat lan sifat al-mahsus suatu yang tertentu badalan ansa iris sifat. Zaman al-mahsus badalan ansa iris zaman ansa iril asminah wal makan al-mahsus badalan ansa iril amkinah wal jihatul mahsus badalan ansa iril jihad wal miqdar al-mahsus badalan ansa iril maqadir. Terus biba'di ma yajuz. Allah menentukan salah satu dari yang mungkin terjadi. Allah menentukan salah satu atau sebagian. Itu maksudnya apa? Ada 6. Ada 6 perkara. Yang 6 perkara ini saling berhadap-hadapan. Artinya sesuatu yang semuanya mungkin dijadikan. Kemudian nanti Allah memilih salah satunya. Allah menentukan salah satunya. Apa diantaranya 6 perkara itu? Yang pertama, wujud badalan anil adam. Adanya sesuatu ini berhadapan dengan tiadanya sesuatu. Kalau ada multi choice itu, ini depannya. Tinggal pilih Fulan wujud muncul. Fulan Adam hilang. Ini apa? Depannya wujud sama Adam. Jadi kita ini dari sebelum munculnya dan semua alam sebelum munculnya keduanya berhadap-hadapan. Dan Allah nanti yang menentukan. Muncul Adam, Allah yang menentukan. Banyak wali-wali itu suka ketawa kalau melihat orang yang ngancam dirinya. Awas lu, gua bunuh lu. Bisa lu bunuh gua? Bisa ini ngadamin saya. Ini musuh saya aja nggak bisa kok mengadamkan saya. Jadi mereka itu sudah kuat pada iradahnya Allah. Nggak mungkin ada yang bisa menentukan saya itu mati hidup hanya Allah. Nah kalau kita kan enggak, saya lihat pistol sedikit sudah, jangan bro, udah, damai lah. Baru lihat, belum dikokang belum, baru lihat doang, damai pak lah. Karena kadang itu beda apa yang menjadi keyakinan. Terus sifatul mahsus badalan ansa iri sifat. Sifat yang tertentu satu sifat menggantikan semua sifat yang lain. Manusia itu bisa punya sifat apa saja. Tapi Allah menentukan sifatnya. Kamu akan sifatnya begini. Kamu akan karakternya begini. Kamu karakternya begini. Ini Allah yang menentukan. Macan, buas. Kok ada macan kayak kucing? Bingung kamu. Ini macan apa kucing? Kalau lihat orang diem aja, oh kucing ini cuma gede doang. Kok macan dongok. Macan karakternya apa? Buas. Ular karakternya jahat. Kambing karakternya nyundang. Ini karakternya memang Allah tentukan salah satu. Nggak terus jadi sendiri, nggak. Semua karakter apapun Allah yang menentukan. Tidak jadi sendiri, nggak. Maka di Quran lihat
Apa kamu nggak lihat, kata Quran, hewan-hewan yang gede-gede apa itu? Onta, sapi. Bisa kamu tundukkan. Kenapa? Karena karakternya dibikin lembut oleh Allah. Lah nyamuk yang kecil, karakternya nggak bisa diatur. Coba kamu ngatur nyamuk, jelas. Duduk. Bisa. Ini kalau gajah bisa diatur, sapi bisa diatur, onta bisa diatur. Ya, yang menentukan karakter itu Allah. Jadi ada hewan yang bisa kita atur dan itu rahmatnya Allah. Jangan ngomong, wah ini mah hebatnya gua bisa ngatur dia. Oh, coba lu atur nyamuk dong kalau bisa, kalau hebat. Jadi Allah yang menentukan sifat dari semua sifat yang mungkin terjadi. Kita putih, Allah tentukan. Bisa saja kuning, bisa aja hitam, bisa aja ungu, bukan hitam lagi, ungu, kadang sampai hitam mengkilat, trilong-trilong gitu. Terus zaman, waktunya Allah tentukan. Kapan kamu akan lahir? Kita ini bisa lahir kapan? Kapan aja bisa. Ya, zaman Nabi Adam bisa lahir, zaman Nabi Nuh bisa lahir, zaman Nabi Musa bisa lahir. Tapi Allah nggak tentukan lahir waktu itu. Ini waktunya lahir pun Allah yang menentukan. Oh, lahirnya zamannya Pak Soeharto, ya lahir zaman Pak Harto. Oh, lahirnya zamannya Pak Jokowi, ya lahir zaman Pak Jokowi. Allah yang menentukan kapan waktu kemunculannya dari semua waktu yang lain. Waktu ini enggak cuma kemunculan saja. Kamu akan jadi pejabat waktunya kapan, akan matinya kapan, kamu akan kawinnya kapan, kamu akan jatuhnya kapan, akan duduk kapan, akan melek kapan, nafas kapan. Yang berkaitan sama waktu, Allah yang menentukan. Jangan pernah, saya kawinnya kapan ya? Nggak usah ditanya, nggak usah. Di sana sudah tulisannya. Kalau sudah waktunya nanti. Nah, keseringan orang yang parah gara-gara bicara waktu dia jadi kaum dahri. Nah, ini hati-hati nih. Ada kaum namanya kaum ateis yang mengatakan Tuhan nggak ada, tapi yang ada waktu. Semua tergantung waktu. Kalau sudah waktunya pasti terjadi. Itu yang ngatur perpindah waktu siapa? Pindah sendiri. Kok ada waktu pindah sendiri? Nggak diatur sama Allah, ini yang bahaya. Nah, kalau ada orang ngomong, kapan sih kawin? Belum waktunya. Dikit-dikit waktunya. Kalau waktu itu dikembalikan pada kehendaknya Allah, Allah yang menentukan, benar. Jadi kalau waktu itu dikatakan waktu yang sebagai penentu, maka kamu seperti kaum dahri, kaum penyembah waktu. Tuhan nggak ada, tapi yang ada waktu. Semua tergantung waktu. Makanya ada evolusi yang berjuta-juta tahun, itu waktu. Yang memunculkan alam ini siapa? Waktu yang beribu-ribu tahun hingga muncul semuanya perlahan-lahan. Ini kata mereka karena waktu. Kalau kita enggak, semua yang muncul waktunya Allah tentukan. Banyak kiai, pernah ke rumahnya kiai itu ada ruang tamu di sini, ada pintu masuk ke ruang tengah. Dari ruang tengah ke ruang tamu itu ada ini, ada apa namanya? Undak-undakan kecil, paling 5 cm lah, undak-undakan, tutup sama hordeng. Cucunya terus dalam lari, kesandung itu beduk, cuy. Ayo ngobrol Kiai, nggak apa-apa, udah tulisannya begitu, udah waktunya jatuh. Jadi nggak terus, kenapa pun enggak. Kembali ke Allah langsung. Oh, memang sudah jadwalnya Allah tentukan, waktunya jatuh di situ. Hingga kamu nggak heboh ketika lihat suatu kejadian. Oh, kok begini. Ketika kembali ke sini, oh ada yang menentukan.
waktunya ini begini, waktunya bulan mati. Ada orang tua disumpahin nggak mati-mati, itu kapan matinya orang? Ya Allah masih nentuin panjang umur biar kamu sumpahin kamu racun kalian nggak mati-mati enggak. Sampai sumpahnya lihat orang tua diracun, dia nggak mati juga. Allah nentuin umurnya. Jadi waktu itu Allah yang menentukan, bukan munculnya saja, adamnya, berhasilnya, suksesnya, pinternya, kawinnya, semua Allah yang nentuin waktu yang ada pada kita. Terus zaman, terus apalagi makan, tempatnya, kapan kamu akan lahir dan tempatnya di mana? Indonesia, di Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Amerika, di kutub utara, itu nggak di kutub ini, mengkerut kecil begitu emang nggak repot itu. Asal mau mandi mengkerut semua. Allah yang menentukan tempatnya. Kapan kamu akan dipindahkan, kapan kamu akan ditempatkan, kapan. Dulu ada wali-wali yang waktu zaman-zaman penjajahan, karena musuh itu sumpek lihat dia, pindah ke tempat lain. Ya duduk aja dia, kalau bisa pindahin aja. Dia digotong-gotong kapalnya nggak jalan-jalan. Kenapa? Allah yang menentukan tempatnya seseorang. Kalau Allah tentukan tempat kamu di situ, nggak akan ada yang bisa menggeser kamu. Kamu lahir di situ, akan matinya di situ, akan sukses di situ. Allah yang menentukan keadaan. Nggak terus tertentu dengan sendirinya. Enggak. Tempat, zaman, terus jihad, arah. Ini sudah tempatnya ditentukan, arahnya pun ditentukan. Kayak begini, kamu masuk dari sono ngaji. Tulisannya malam ini kamu ngaji di majelisnya Abawo. Satu tempat. Ketika kamu masuk dari ruang di depan masuk pintu kemari, kamu milih tempat sendiri. Kayaknya tempat itu pilihan kamu sendiri. Tapi Allah yang menentukan. Oh, kamu akan duduk di sebelahnya si Anu. Akan duduk di sebelahnya si Anu. Akan duduk. Rumah yang kita bangun kayaknya terserah. Ini Allah menentukan. Nanti rumah kamu di sebelahnya si Anu. Rumah kamu di sebelahnya. Ini enggak terjadi dengan sendirinya. Enggak. Mobil di jalan tol kamu lihat. Wah. Itu Allah yang menentukan. Fulan akan di sini, fulan di sini, entah yang ini nabrak sono. Ini Allah menentukan. Enggak terus tempatnya ngacak sendiri enggak. Kalau lihat pandangan kita kayaknya siapa yang nentuin ini? Kadang polisi mumet pratrit masuk sono, masuk sini. Allah yang menentukan. Kenapa kok begini? Ya biar kamu punya kerjaan Pak Polisi. Ya kalau enggak kamu ada kerjaannya, kok teratur semua rapi. Nganggur kamu doang. Oh, kok ada kerjaannya kamu. Alhamdulillah merawat ya Allah. Nah, kamu bisa kerja. Jadinya kamu tahu hikmah gitu loh. Terus yang terakhir makodir ukuran. Nah, kecil, gede, gemuk. Apa ukurannya menyamping atau memanjang, meninggi. Tubuhnya kok menyamping Pak? Maklum, banyak makan. Tubuhnya menyamping, gendut. Ada yang kurus tapi tinggi. Nah, kalau pohon kan begitu, ada yang kayak bambu tinggi, ngelancir, ada yang gede tapi pendek, ada yang ini ukuran sebesar apapun Allah yang menentukan. Ada makhluk yang paling kecil namanya apa? Atom apa namanya? Johar. Ada yang paling gede namanya Arsy. Makhluknya Allah yang ukurannya paling gede itu Arsy. Itu makhluk yang paling gede yang sekarang diciptakan. Kalau Allah mau bikin yang lebih gede bisa enggak? Ya banget bisanya. Tapi makhluk yang sekarang diciptakan yang paling gede namanya Arsy. Dibandingkan semua makhluk yang lain, maka makhluk yang paling besar namanya Arsy atau singgah
sana. Ini 6 perkara ini disebut 6 perkara yang saling berhadap-hadapan. Kenapa? Karena itu yang nanti akan ditentukan. Ini ada 6 pilihan nih, 6. Allah mau bikin sesuatu, pencet ada. Siap, muncul. Belum bisa dimunculkan, pilih lagi. Oh, munculnya nanti di Indonesia tempatnya. Oh, nanti gedenya sekorekan, nah muncul. Oh, nanti waktunya zaman Nabi Muhammad, nah muncul. Nih, ketika ketentuan 6 ini sudah terjadi semua, nah baru kudrat munculin. Nah, keluar. Kalau yang 6 ini belum selesai ditentukan, maka tidak akan muncul sesuatu. Maka 6 ini kerjanya tanzizil qadim, nggak ada permulaannya. Adapun sekarang tinggal munculnya satu persatu sesuai dengan kehendaknya Allah pada tanzizil qadim. Terus وهذه الأشياء utawi ikilah syai' mau ibutus sama dialani al-mumkinat mutaqabbalat faqad nazamaha ba'dhum biqaulihi al-mumkinatul mutaqabbilat wujuduna wal adamu sifat asminah amkinah jihad kadal maqadir wal wasiqat. terus Wa'lam tan ngerti wa anal iradata sak temene iradah wal amralan perintah iku mutaghayyirani beda karone wa munfikani hilafan berbeda lil mu'tazilati maring pendapatnya mu'tazilah haitsu qala sekiranya ngucap sapa ba'dhum sebagian mu'tazilah di annahuma kelan sak temene amr wal iradah niku muttahidani tunggal wa qala ba'dhum bi annal iradah iku lazimatun ngelazimi lil amri maring perintah. Terus ketahuilah, setelah kita tahu iradah menentukan semua perkara, maka kita disuruh tahu, hati-hati, bahwa sungguhnya iradah dan perintah itu 2 perkara yang berbeda. Kehendak dan perintah jangan disamakan. Allah menghendaki sesuatu, Allah memerintahkan sesuatu, itu 2 perkara yang berbeda. Jangan kamu anggap itu satu perkara. Dua-duanya mutaghayyirani, dua-duanya berbeda dan mumfakkani dan terpisah. Khilafan lil Mu'tazilah, beda pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan keduanya itu satu paket. Kalau Allah memerintahkan, pasti Allah menghendaki. Kalau Allah melarang, pasti Allah tidak menghendaki. Jadi perintah dan kehendak satu paket, kata Mu'tazilah. Kalau Allah melarang jangan minum arak, maka yang pada minum arak itu bukan kehendaknya Allah. Kalau Allah merintah sholat, yang sholat semuanya itu kehendaknya Allah. Ini dianggap Mu'tazilah perintah dan kehendak itu satu paket atau satu makna atau satu kerja. Beda pendapatnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya berbeda. Perintah itu urusannya kalam sendiri, iradah itu urusannya menciptakan sendiri. 2 perkara yang berbeda dan terpisah, nggak bisa sama, enggak. Kalaupun kok ada yang cocok, itu bukan berarti keduanya satu paket. Ada yang Allah kehendaki dan ada yang Allah perintahkan. Kok cocok, itu bukan berarti satu paket. Tapi bisa saja terjadi sama. Tapi makna yang harus dipahami, dua-duanya ini berbeda, bukan satu paket. Terus Wabanu lan bangun sapa Mu'tazilah ala dalika atas pendapate annahu saat temene Allah iku la yuridu ora ngarepaken sapa Allah asyurura ing perkara elek wal qabaih. Wa yambani ala madhab ahli sunnah annahu saat temene Allah taala iku qad yuridu zakadang ngarepaken sapa Allah asya ing suci-suci wala ya'muru lan ora perintah sapa Allah bihi kelawan syek.
Waqat ya'muru lan terkadang perintah sapa Allah bihi kelan syai' wala yuriduhu lan arang ngarepaken sapa Allah ing syai'. Kama annahu qad yuriduhu wa ya'muru bihi wa qad la yuriduhu wa la ya'muru bihi. Kalau pendapat Mu'tazilah yang menyamakan, apa dasar pengambilan mereka? Kata mereka, pengambilan diambil dari arah jelek. Tiap yang jelek, Allah melarang. Ada kejelekan, minum arak, Allah melarang. Zina, Allah melarang. Riba, Allah melarang. Nah, ketika ini semua dilarang, maka yang dilarang oleh Allah pasti tidak diciptakan oleh Allah. Kenapa? Allah aja melarang. Masa Allah melarang tapi menciptakan? Gimana? Jadi, dari pendapat ini mereka mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Allah hanya menciptakan yang baik-baik saja. Makanya hati-hati nih. Ada pendapat orang yang sering ngomong kiai-kiai, semua yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya. Kalau itu menjadi keyakinan, maka batal, rusak. Kalau itu menjadi ucapan sopan santun, maka benar. Artinya kita ngakui dengan sopan santun, ya Allah, yang baik engkau yang nolong, ya Allah. Yang jelek memang saya bodoh, ya Allah. Ini sopan santun. Tapi imannya baik dan buruk diciptakan oleh Allah. Kembali pada kehendak tadi. Allah bisa menciptakan sifat apa saja pada makhluknya. Dibikin baik boleh, dibikin buruk juga boleh. Sebelum dimunculkan ketentuannya, boleh semua. Fir'aun itu boleh baik, Fir'aun juga boleh buruk. Tapi ketika salah satu ditentukan, maka Fir'aun akan punya salah satunya baik atau buruk. Nah sekarang kalau dikatakan begini, Allah hanya menentukan yang baik-baik. Jadi Fir'aun itu dari awal ketentuannya apa dong berarti? Baik dong berarti. Ya. Kalau Allah hanya bikin yang baik-baik, berarti Fir'aun dari awal ditentukan jadi orang baik. Lah kok tahu kafir? Dari mana itu kafirnya? Bukannya gaul sama iblis, gaul sama setan, terpengaruh sama setan jadinya kafir. Berarti kehendaknya Allah tidak terlaksana. Mana mungkin kehendaknya Allah dikalahkan sama iblis? Kehendaknya Allah itu menentukan, menjadikan. Kok bisa ada iblis bisa mengalahkan kehendaknya Allah? Fir'aun dari awal memang ditentukan kafir begitu. Jadi Allah yang menjadikan kejelekan pada Fir'aun, bukan jadi sendiri, bukan. Ini pendapatnya orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bikin yang buruk. Kenapa? Karena satu paket tadi. Kalau Allah memerintahkan pasti menghendaki. Dengan Allah tidak pernah merintah yang buruk-buruk, maka pasti Allah tidak menghendaki yang buruk-buruk. Lah Ahlussunnah beda lagi. Kata Ahlussunnah apa? Oh enggak begitu. Allah itu terkadang makhluk itu dikehendaki. Terkadang makhluk itu dikehendaki menjadi sesuatu tapi tidak diperintahkan. Terkadang pula makhluk itu diperintahkan tapi tidak dikehendaki. Juga terkadang dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Terkadang tidak dikehendaki dan tidak diperintahkan. Contoh, fal awwalu kama fi kufriman kaya ing dalam kafire wong ta'allaka kang berhubungan oman alimallahu bi kufrihi kelan kafiriman ka Abi Jahal. Yang pertama kayak apa? Allah menghendaki. Yang pertama nih, Allah menghendaki tapi tidak memerintahkan. Apa itu contohnya? Abu Jahal, Fir'aun. Allah menghendaki jadi kafir
tapi Allah tidak perintah seseorang jadi kafir. Nggak ada perintahnya, jadilah kamu orang kafir, nggak ada. Perintahnya jadilah orang beriman. Tapi Allah menghendaki Fir'aun jadi kafir, berarti dikehendaki jadi kafir, tapi tidak diperintahkan untuk kafir. Yang kedua, Asani kama fi iman zukiro. Yang kedua, diperintahkan tapi tidak dikehendaki. Allah memerintahkan seseorang itu beriman, tapi tidak menghendaki dia jadi orang yang beriman. Kayak siapa? Fir'aun tadi. Atau hambanya Allah yang pada maksiat. Allah tidak pernah merintah maksiat. Allah perintah yang baik-baik. Sholat, puasa, haji, zakat, berbuat baik, taat, tahan nafsu, tahan segala macam godaan Allah, godaan-godaan setan. Tapi Allah menghendaki seseorang untuk menjadi sesuatu. Diperintahkan untuk beriman, tapi tidak dikehendaki menjadi orang yang beriman. Diperintahkan untuk berbuat kebaikan, tapi tidak dikehendaki jadi orang yang baik. Ini ada orangnya. Terus Wasalisu kama fi iman kaya ing dalam imane wong ta'ala ka alimu bi imanihi kelan iman ka Abi Bakar kaya Abi Bakar. Yang ketiga seperti imannya Sayyidina Abu Bakar. Apa? Wa ya'muru bihi waqad yuridu wa ya'muru. Allah menghendaki Sayyidina Abu Bakar jadi orang beriman, dan Allah memerintahkan dia untuk beriman. Cocok berarti ini. Diperintah beriman dan dibikin beriman. Ini cocok berarti. Diperintah taat, dibikin taat. Diperintah untuk haji, ngelakuin haji. Diperintah sholat, dibikin sholat. Diperintah ngaji kita, dibikin ngaji. Ini Allah yang bikin ini. Allah perintah kita ngaji, dan Allah jadikan kita kumpul di sini untuk ngaji. Ini perintah Allah yang cocok dengan kehendaknya. Terus Warabi'u kama fi kufriman dzukira. Seperti kafirnya Sayyidina Abu Bakar. Apa itu? Wala yuridu wala ya'muru. Tidak menghendaki dan tidak memerintahkan. Allah tidak menghendaki seseorang kafir. Allah tidak perintah seseorang kafir. Dan Allah tidak menghendaki menjadi kafir. Maksudnya apa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, atau apa? Sayyidina Umar, atau orang-orang yang Allah kehendaki jadi orang yang beriman. Ini semua bentuk gambaran bahwa kata ahlu sunnah, kehendak dan perintah bisa berbeda dan terkadang juga bisa sama. Bukan harus beda, bukan. Atau harus sama, bukan. Kalau kata Mu'tazilah, tidak boleh pisah. Kehendak dan perintah harus selalu sama. Kalau kita enggak. Kenapa kok enggak? Kita melihat kenyataan. Nyatanya yang terjadi, banyak yang diperintah tapi enggak ngerjain. Ada yang diperintah dan dia ngerjain. Nah terus munculnya dari mana? Kok beda-beda? Ada yang taat, ada yang tak taat. Oh, yang taat dari Allah, yang maksiat bukan dari Allah. Ini kekeliruan. Jadi kita meyakini semuanya dari Allah, hanya ada yang diperintahkan, ada yang tidak diperintahkan. Terus Waktu lifa lantin tersulayakan fi jawazi isnadi syurur ing dalam bolehnya nyandarakan kejelekan wal qabaih lan ka'alalan ila iradatil maula maring iradahe Allah Subhanahu wa taala kayu kala kaya diento dincapakan aradallahu zina zaidin wa kufra amrin fa ajazahu mengkawenangake ing isnad sapa ba'dhum sebagian ulama wa mana'ahu lan nyegah ing isnad sapa akharuna ulama kang liyane wasahihu utawi kal sahih ku at-tafriqatu bedaaken baina maqam taklim antarane tempat taklim wa ghairihi lan liyane taklim fa yajuzu mongko wenang fil awali ing dalam taklim wa yamtani ulan kacegah pisani ing dalam ghairu taklim.
Terus boleh nggak saya ngomong Allah bikin kejelekan? Allah itu yang bikin zina itu Allah tuh. Si fulan zina Allah yang bikin tuh. Terus si fulan mabuk Allah yang bikin tuh. Terus si fulan kafir Allah yang bikin tuh. Boleh nggak mau begitu? Boleh kata ulama, tapi harus dibedakan tempatnya. Jangan ngomong begitu kecuali di makom taklim. Di tempat mata pelajaran. Kalau di luar, maka ngomongnya yang tadi, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari saya. Itu Umar zina kenapa? Oh dianya aja, nafsunya gede. Itu si fulan judi kenapa? Dianya aja, senang memang berhayal pengen kaya. Oh dia kenapa mabuk? Oh dianya aja. Nih, kalau di luar begitu. Jangan ngomong, oh itu zina Allah yang bikin tuh. Ini diharamkan, tidak diperbolehkan ketika bukan di majelis taklim. Kalau di majelis taklim maka diperbolehkan. Maka apa perbedaan yang tadi antara ahli sunnah tadi, antara apa? Perintah dan kehendak. Ya. Perintah dan kehendak. Ini duanya beda. Perintah urusan kalam, kehendak urusan menjadikan. Kalau dua-duanya kok sama, bareng, klop, itu namanya ridho. Kita pingin diridhoi Allah enggak? Pingin. Yang bagaimana ridhonya Allah? Hah? Ini hamba ini diridhoi Allah. Artinya bagaimana? Hah? Ini hamba diridhoi Allah. Artinya hamba ini dikehendaki sesuai perintah. Nah, itu artinya Allah meridhoi hambanya. Kalau kita sekarang mau mengukur saya ini jadi hamba diridhoi enggak sama Allah sekarang ini? Bisa kita tahu bukan? Oh ridho Allah mah enggak bisa diketahui. Loh gimana sih masa Allah nyiptain sesuatu tapi kita enggak jelas apa ciptaannya? Enggak. Semua yang diciptakan oleh Allah jelas bisa kamu ukur. Sekarang ini saya sedang diridhoi atau tidak. Apa ukurannya? Ukurannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu barometernya. Kalau pekerjaan saya sekarang cocok sama Nabi, sesuai perintah Nabi, kamu diridhoi. Kalau yang ada pada kamu sekarang nggak cocok sama Nabi, maka kamu tidak diridhoi. Itu ukurannya itu. Di Allah bikin barometer namanya. Allah bikin tolak ukur. Semua dibikin lah. Saya mau tahu saya ini sekarang baik atau jelek. Ukurannya apa? Ya ini ukurannya. Sare. Kalau perempuan kemana-mana bawanya apa? Kaca. Ya. Buat apa sih? Biar apa? Biar apa? Tawar apa? Nah, biar tahu jelek atau enggak. Asal masuk angkot tinggal orang dikit, waktu rusak. Wah, kena angin dikit, rusak nih. Kalau kamu kan nggak pernah bawa kaca, pernah? Pernah nggak bawa kaca? Pernah bawa kaca nggak kemana-mana? Bawanya apa? Sisir paling. Udah nggak boleh ngaca-ngaca kita mah. Yang penting nyisir. Perempuan enggak. Kenapa? Dia takut wajahnya kelihatan jelek. Berarti setiap waktu seseorang itu bisa tahu dia jelek atau enggak. Tinggal lihat alat untuk ngontrolnya, gitu loh. Nah, kita ini bisa ngontrol sekarang saya sedang diridhoi atau tidak. Apa ukurannya? Syariat. Kalau yang kita kerjakan, yang sekarang diciptakan oleh Allah, cocok dengan perintahnya Allah, berarti kita diri. Kalau nggak cocok, berarti tidak diridhoi. Itu kan begitu aja gampang. Jadi nggak usah, wah lu diridhoi, nggak ridho lu begini. Kalau cocok sama perintahnya Allah, diridhoi gitu aja. Ini ukurannya. Hingga kalau
Kita lihat saya sedang maksiat gimana? Segera taubat, segera istighfar, segera mendekat dengan keridhaan Allah. Segera beralih kepada yang diridhoi oleh Allah. Ini namanya usaha. Jadi kamu diberikan oleh Allah usaha untuk bisa memilih. Apa yang dipilih? Mana yang diridhoi dan meninggalkan mana yang tidak diridhoi. Itu ukurannya. Jadi kalau kita mau melihat, maka kita melihat dalam keadaan itu bagaimana perpindahan antara diridhoi dan tidak diridhoi. Ini ukurannya sama antara perintah dan larangan, antara perintah dan kehendak atau tidak sama. Kalau cocok berarti diridhoi. Kalau nggak cocok berarti nggak diridhoi. Jangan diharuskan harus cocok kehendak sama. Oh, ini beda-beda ukurannya, beda-beda relnya. Itu dua perkara yang ta'aluknya berbeda, jangan disamakan. Terus Qauluhu al-muta'alliqani ta'alluq sulih qadim la ta'anjisi qadim ay au hadisan au tanjisi hadis. Li'annahuma kan sa'damani ta'alluq tanjisi kila yata'alliqani bi jamil mungkinat at-ta'alluqul madhkur. Wal murad bi ta'alluq iku iktidha'us sifat wastilzamuha amran zaidan alabdat. Jadi bagaimana ta'alluqani, yaitu berta'alluq keduanya kudrat dan irodat kepada jami'il mungkinat. Dua sifat ini kudrat irodat ta'alluq pada semua perkara yang mungkin. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana anta Rabbana bi anana qatarabna wa anana asrabna la asrabna fatub alaina tauba faghfir kulli auba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sahba wal muslimina ijma'in ya rabbi isma fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasulina tabi kulli suli salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi Tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.